Halo, Lam. Iya, kenapa Vi? Lagi di mana lo? Lagi di luar sih gue. Kenapa? Oh, gitu. Enggak, ini gue cuman mau ngingetin aja ntar malam beres taraweh lah ya. Kita jadi ngumpul ya sama anak-anak yang lain. Biasa rapat ngebahas jihad. Jadi Hah? ntar Jihad? Apaan sih? Udah gila lu ya? lah, Gue gak mau ikut-ikutan kalau yang radikal-radikal gitu. Ogah gue. apaan sih lu, orang biasa cara baksos bego. Tadi kata lu jihad. Ya elah, Lam, bikin acara mah kan bagian dari jihad yang baik dan benar, bukan yang perang-perang gitu. Oh alah, baru tahu gue, sumpah. Ada, Lam. Jihad tuh gak melulu soal perang doang, Lam. Apalagi, sampai yang aneh-aneh kayak gitu. Enggak lah, orang ngebantu orang yang gak mampu juga kan termasuk kategori jihad juga. Iya, ya udah, ntar gue kabarin. Iya, udah ditunggu ya, Lam. Vi, ntar pas dananya kekumpul, panitia dapat jatah juga kan dikit. Astagfirullah, Lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, di episode kali ini saya akan mencoba mendiskusikan terkait jihad, suatu konsep yang kita sangat familiar betul dan juga suatu konsep yang saya kira paling banyak disalahpahami atau paling banyak maknanya kemudian dipersempit sehingga menimbulkan miskonsepsi. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita lihat jihad, sebetulnya jihad ini adalah upaya yang sungguh-sungguh, upaya yang sekuat tenaga, yang secara spesifik jihad ini fisabilillah, dilakukan dengan tujuan untuk berjalan, untuk taqarrub kepadanya, sehingga dari segi tujuan, dari segi alasan, dari segi niat, dari segi proses, dia selaras dengan kehendaknya, dan muara tujuan akhirnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita lihat dalam konteks sejarah, kata jihad ini memang sering digunakan ketika menggambarkan perang, sehingga memang ada unsur di mana sebagian kalangan menafsirkan jihad secara sempit sebagai qital atau membunuh dalam konteks perang. Walaupun dengan sangat tegas Rasulullah bilang ketika para sahabat memenangkan peperangan Badar di bulan Ramadan tahun kedua setelah hijrah, kemudian para sahabat berbahagia, berbangga diri atas kemenangan tersebut, bersyukur atas kemenangan tersebut. Rasulullah mengingatkan bahwa mereka semua baru saja selesai dari jihad yang kecil menuju jihad yang jauh lebih besar. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, yang seperti apa sebetulnya jihad yang lebih besar? Mereka mungkin kaget karena mereka melihat perang Badar ini sebagai perang yang sangat besar, di mana pasukan Muslim hanya sekitar 313 atau di kisaran jumlah itu, sementara pasukan Mekah lebih dari 1000 pasukan dengan perlengkapan yang lebih lengkap. Kemudian Rasul bilang, jihad yang lebih besar adalah jihad menaklukkan hawa nafsu di dalam diri kita sendiri. Dan ini juga selaras, Rasulullah sering bilang bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang jago berkelahi, bukan orang yang jago gulat gitu ya. Tapi orang yang dia bisa menaklukkan amarahnya, dia bisa menaklukkan kebinatangan di dalam dirinya sendiri. Tentu saja kebinatangan ini bukan hanya soal amarah, tapi juga ada soal nafsu syahwat misalkan, atau keserakahan, atau hasrat untuk berbohong, hasrat untuk membicarakan orang lain, hasrat untuk memfitnah gitu. Nah, makanya kalau kita ingat, puncak dari proses kita berislam itu ada sebetulnya di dalam ihsan. Ihsan itu kalau kita definisikan adalah kebaikan, yang mungkin kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita hari ini adalah integritas. Ihsan ini dimaknai anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kalian kepada Allah seolah-olah kalian melihat Allah. Tapi kalau kalian tidak bisa memposisikan diri untuk seolah-olah melihat Allah, ingatlah bahwa Allah melihat kalian. Nah, ini adalah integritas itu. Jadi kita
mau ada siapapun, mau tidak ada siapapun, mau ada kamera atau tidak ada kamera, ketika kita ada kewenangan, ketika kita ada kesempatan, kita hanya melakukan sesuatu yang sesuai dengan perkenannya atau sesuai dengan kehendaknya. Mungkin kita punya kesempatan untuk mencuri misalkan, tapi ketika kita tidak melakukan mencuri karena kita sadar Allah mengawasi, maka itu adalah integritas, itu adalah ihsan tadi, itu adalah output dari jihad. Ketika kita misalkan punya kewenangan untuk misalkan berbuat curang kepada seseorang tapi kita tidak melakukannya, maka itu adalah ihsan, itu adalah jihad itu sendiri. Nah, sehingga dengan demikian saya sebetulnya melihat jihad ini sebagai segala upaya yang upaya itu pada akhirnya merujuk atau beroutcome pada kebaikan. Yang tentu saja outcome kebaikan ini dilandasi dengan keimanan dan ditopang dengan keislaman. Sehingga kemudian kebaikan ini dia sifatnya lurus secara horizontal dan lurus secara vertikal ke atas. Nah, maka dengan demikian jihad itu tidak hanya perang apalagi membunuh gitu ya, tapi jihad itu belajar juga jihad. Kalau kita meniatkan belajar sebagai cara kita mensyukuri kemampuan berpikir yang Allah berikan, cara kita mensyukuri kesempatan belajar yang Allah berikan, atau cara kita mensyukuri segala rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita juga amanah atas semua itu juga sebetulnya adalah jihad. Belum lagi tolab ilmunya juga adalah jihad. Kita misalkan bekerja itu juga jihad. Banyak sekali sebetulnya jihad yang kalau kita niati dengan benar, kita geser perspektifnya, mindset kita terhadap hal tersebut, maka dia akan menjadi jihad. Nah, tentu saja pada akhirnya jihad yang lebih akbar dari semua itu adalah jihad untuk menaklukkan diri sendiri. Nah, maka dengan demikian adalah tidak benar jika kita memaknai jihad hanya sekedar membunuh non-muslim misalkan atau membunuh kafir dalam dengan istilah mereka, karena konteks kita itu hanya dalam konteks perang. Nah, kadang-kadang ada orang yang kemudian memaknai jihad tapi lupa dalam konteks perang sehingga kemudian menghalalkan darah untuk membunuh orang yang mereka anggap sebagai musuh hanya karena perbedaan agama. Padahal Allah dengan jelas mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwa membunuh satu orang manusia yang tidak berdosa, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, itu adalah seperti membunuh seluruh kemanusiaan. Saking beratnya dosa dari kita dari membunuh tersebut. Nah, itu saja mungkin untuk episode kali ini terkait jihad. Semoga kita bisa menjadi mujahid dalam konteks kita sendiri, baik itu sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun. Kita niatkan dengan tulus ikhlas, kita optimalkan sekuat tenaga, dan kita niati ini sebagai bakti, sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا